Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku yang berbahagia, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggu di channel YouTube Tonatan TV. Kali ini kita akan mengupas tentang membumikan Islam di tanah Jawa oleh Wali Songo. Tapi sebelumnya sedulurku sekalian, saya harapkan panjenengan mendukung channel Tonatan TV ini dengan memberikan subscribe, like, dan juga komentar. Dan bila panjenengan anggap video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada yang lain melalui akun media sosial yang panjenengan punyai. Sedulurku yang berbahagia, ini kami tetap mohon maaf ya, karena masih ada bising dari tetangga-tetangga yang punya hajat. Kali ini suaranya juga masuk pada video ini. Sedulurku, dalam konteks kesejarahan, keberadaan Wali Songo di satu sisi berkaitan erat dengan kedatangan Muslim asal Campa yang ditandai kemunculan tokoh Sunan Ampel sebagai sesepuh Wali Songo. Di sisi lain, berkaitan juga dengan proses menguatnya kembali unsur-unsur budaya asli Nusantara dari zaman prasejarah. Unsur-unsur budaya asli Nusantara dimaksud adalah anasir agama Kapitayan yang ditandai pemujaan terhadap arwah leluhur dalam bentuk tungkup atau punden, tunda, punden berundak, pemujaan terhadap to, roh penjaga, ditok mata air, tuban air terjun, turumbuan pohon beringin, pemujaan daya sakti ditu, diwatu, batu, ditugu, tunggul atau panji-panji, tulang, dan pemujaan serta penyembahan kepada Sang Hyang Taya, ditok lubang yang terdapat di sanggar, yang berjalin berkelindan dengan pengaruh budaya Hindu Buddha dalam tradisi keagamaan Muslim Campa melalui prinsip dakwah yang kemudian oleh para ulama peneliti disebut dengan unsur-unsur budaya lokal yang beragam dan dianggap sesuai dengan sendi-sendi tauhid diserap ke dalam dakwah Islam. Sedulurku yang berbahagia, menurut Sukmono tahun 1974, asimilasi dan sinkretisasi antara Islam yang dibawa oleh para penyebar Islam asal Campa dengan ajaran agama asli Nusantara terjadi secara masif, terutama di kalangan petani di pedesaan yang nyaris lebih mengenal pemujaan terhadap menhir atau lambang pelindung desanya daripada pemujaan terhadap dewa-dewa Hindu dan Buddha. Masih menurut Sukmono, di tahun 1959 yang menjadi dasar dan pokok kebudayaan Indonesia di zaman Madya adalah kebudayaan purba. Yang ini kebudayaan purba ini adalah asli Indonesia, tetapi telah diislamkan. Yang dimaksud kebudayaan purba dalam konteks itu adalah kebudayaan Maleo Polynesia Prahindu yang oleh Profesor Dr. Beck di tahun 1938 dan Profesor Dr. G.J. Hell tahun 50 disebut animisme dan dinamisme, yaitu kebudayaan yang lahir dari kepercayaan masyarakat terhadap benda-benda yang dianggap memiliki daya sakti dan kepercayaan terhadap arwah leluhur. Yang dimaksud C.C. Beck dan G.J. Head adalah kebudayaan Maleo Polynesia Prahindu yang animis dan dinamis itu tidak lain adalah agama asli Nusantara yang disebut Kapitayan. Proses Islamisasi kebudayaan purba sebagaimana yang ditengarai Sukmono
adalah bukti berlangsungnya asimilasi sosiokultur religius yang telah dilakukan oleh penyebar Islam generasi Wali Songo. Sedulurku yang berbahagia, sejarah mencatat selama rentang waktu antara tahun 1446 hingga 1471 Masehi, sebagian besar penduduk Champa beragama Islam itu berbondong-bondong mengungsi ke Nusantara. Rentang waktu itu tepat berurutan dengan terjadinya proses Islamisasi yang besar-besaran di Nusantara, yang dikenal sebagai zaman awal Wali Songo. Tidak heran, catatan historiografi lokal di Cirebon, Banten maupun Jawa dituturkan bagaimana para ulama dan bangsawan asal Champa seperti Syekh Hasanuddin Kuro di Karawang, Raja Pandita di Gresik, Sunan Ampel di Surabaya, dengan kebijaksanaannya, dakwahnya melalui jaringan kekeluargaan yang terkoordinasi dalam gerakan dakwah Wali Songo, menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat melalui pendekatan bersifat sosiokultur religius lewat asimilasi dan sinkretisasi dengan adat budaya dan tradisi keagamaan yang sudah ada di Nusantara. Asimilasi dan sinkretisasi Islam Champa dengan adat budaya dan tradisi keagamaan setempat di Nusantara dimungkinkan terjadi karena menurut data terbaru etnografi dan ilmu bahasa sebagaimana diungkapkan Kabatun 1981, terdapat bukti kuat bahwa orang-orang Champa adalah serumpun dengan suku Melayu Polinesia, berkerabat dengan orang Melayu, dan menggunakan bahasa Melayu. Gerakan dakwah Wali Songo menunjuk pada usaha-usaha penyampaian dakwah Islam melalui cara-cara damai, terutama melalui prinsip mau'izatul hasanah wa mujadalah billati hiya ahsan, yaitu metode penyampaian ajaran Islam melalui cara dan tutur bahasa yang baik. Dewasa itu, ajaran Islam dikemas oleh para ulama sebagai ajaran yang sederhana dan dikaitkan dengan pemahaman masyarakat setempat atau Islam dibumikan sesuai adat budaya dan kepercayaan penduduk setempat lewat proses asimilasi dan sinkretisasi. Pelaksanaan dakwah dengan cara ini membutuhkan waktu lama, tetapi berlangsung secara damai. Menurut Thomas W. Arnold dalam The Preaching of Islam di tahun 77, tumbuh dan berkembangnya agama Islam secara damai ini lebih banyak merupakan hasil usaha para mubalek penyebar Islam dibandingkan dengan hasil usaha para pemimpin negara. Sedulurku yang berbahagia, kalau kita melihat kerja dari Wali Songo semacam ini ya, ini belum selesai ya, kita mengupas nanti bagaimana Wali Songo dalam berkarya ya, dan juga kalau kita melihat sejak kemarin jejak-jejak bagaimana di serat-serat
babat tanah Jawa, di babat Cirebon, dan juga kisah-kisah yang dituturkan oleh masyarakat. Wali Songo itu sebetulnya adalah semacam lembaga dakwah. Kalau sekarang mungkin LDN atau apa itu ya. Semacam itulah lembaga dakwah yang ada di kerajaan Demak atau di tanah Jawa waktu itu sebelum Demak berdiri. Ya. Yang besok akan kita kupas kelanjutannya bagaimana Islamisasi atau membumikan Islam di tanah Jawa ini. Namun saya sebagai manusia biasa tak luput dari salah dan khilaf. Mohon maaf bila terjadi kesalahan dan khilaf. Dan juga saran-saran panjenengan atau kritik panjenengan saya tunggu melalui komentar di kolom komentar. Sedulur sekalian, teriring ungkapan ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.